Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami yaitu kelompok pertemuan 12 untuk menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu yang berkaitan dengan pajak reklame. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri, Andi Ramdhani, sebagai moderator dengan NIM 19101041. Kemudian ada rekan saya Muhammad Akmal dengan NIM 19101049, dan kemudian ada Shirley Pradevi dengan NIM 19101058. Kemudian untuk pajak, seperti yang kita ketahui, bahwasannya pajak ini merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membangun suatu daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian dalam kelompok kami ini, kami membahas tentang pajak reklame. Yang pajak reklame sendiri ini adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame ini adalah benda ataupun alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Itu digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang atau orang ataupun badan, dan untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang, ataupun badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dinikmati oleh masyarakat umum. Adapun pengertian lain dari pajak reklame ini adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Dalam pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah, kabupaten, ataupun kota. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten ataupun kota untuk mengenakan pajak yang sesuai dengan keadaan objek pajak dari reklame tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, itu Muhammad Akmal. Muhammad Akmal, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Andi Ramdhani. Selanjutnya, objek pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau pengusaha jasa periklanan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Kabupaten. Reklame, papan billboard reklame yang terbuat dari papan atau kayu, atau bahan lainnya sejenisnya berpasangan atau digantung atau dipasang pada bangunan halaman di atas bangunan. Selanjutnya, reklame Megatron, Videotron, reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah pemrograman dan difungsikan dengan tenaga listrik. Selanjutnya, reklame melekat ataupun stiker. Reklame yang terbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar. Dan yang terakhir, reklame selembaran. Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasangkan, atau digantungkan pada suatu benda lain. Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggara reklame dikenakan pajak. Adapun yang tidak termasuk objek pajak reklame yaitu 1. Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, wartawan, mingguan, wartawan, bulanan, dan sejenisnya. Selanjutnya, label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan, tempat usaha, atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal atau usaha profesi tersebut. Dan yang terakhir, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pajak reklame. Pajak reklame, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya jasa perusahaan periklanan, pihak ketiga sebut menjadi wajib pajak reklame. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Shirley Patepi. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, perizinan. Pertama, setiap penyelenggara reklame wajib memiliki surat izin reklame. Yang kedua, izin reklame ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota atau Kabupaten bagi reklame, papan atau billboard atau videotron atau megatron. Yang kedua, Kepala Badan Perizinan kepada Kota atau Kabupaten bagi reklame, kain seperti umbul-umbul spanduk, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, dan reklame keperagaan. Yang ketiga, Kepala Dinas atau pendapatan bagi reklame melekat atau poster atau stiker atau rombong. Yang keempat, Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota atau Kabupaten bagi reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron. Yang kelima, izin reklame yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan wajib disampaikan didaftarkan kepada Dinas Pendapatan yang paling lambat 7 hari kerja. Yang keenam, izin reklame yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib disampaikan didaftarkan kepada Dinas Pendapatan paling lambat 5 hari kerja dan paling lambat 1 hari kerja bagi reklame yang bersifat insidentil. Cara perolehan izin reklame. Yang pertama, setiap orang, pribadi atau badan usaha yang akan melaksanakan pemasangan reklame wajib memperoleh surat izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Yang kedua, mengajukan permohonan izin reklame dengan melampirkan syarat-syarat. Yang ketiga, permohonan izin disampaikan kepada kepala badan dan wajib diteliti oleh kepala badan meliputi keamanan dan ketertiban umum, kesopanan, kesusilaan, keamanan, keagamaan, keindahan, kesehatan, lingkungan. Yang keempat, kepala badan menunjuk bidang penetapan sebagai pelaksana administrasi dalam hal penetapan izin reklame. Yang kelima, dikeluarkan izin oleh kepala badan bersamaan dengan ditertibkannya surat penetapan pajak reklame. Maka wajib pajak harus menyetorkan jumlah pajak terutang di tempat yang telah ditentukan. Yang keenam, setelah pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat memasang reklame. Kewajiban pemegang izin reklame. Yang pertama, pemasangan reklame tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas serta menjaga kebersihan atau keindahan tempat pemasangan reklame. Yang kedua, dalam pembuatan reklame harus dihindarkan kata-kata yang bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang ketiga, dalam hal pembuatan reklame tidak boleh dibuat gambar-gambar yang bertentangan dengan norma susila. Yang keempat, pemegang persetujuan pemasangan reklame yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Yang kelima, segala sesuatu yang timbul akibat pemasangan reklame tersebut menjadi tanggung jawab pemegang persetujuan pemasangan reklame. Yang keenam, surat persetujuan pemasangan reklame ini mulai dikeluarkan sejak ditetapkan. Yang ketujuh, sesudah berakhirnya surat persetujuan reklame ini harusnya untuk memperpanjang lagi. Dan apabila pemasangan reklame tidak diperpanjang, reklame harus dibongkar dan segala biaya dibebankan kepada pemegang persetujuan pemasangan reklame. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Ramdhani. Baik, kemudian untuk dasar hukum pajak reklame ini di sini udah masuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama kita dapat lihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, katakan bahwa pendapatan asli daerah
atau PAD adalah pendapat yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian dasar pengenaan dan tarif pajak reklame. Dasar pengenaan pajak reklame ini adalah dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame atau NSR, yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai sewa reklame ini ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara nilai jual reklame dengan nilai strategis reklame. Nilai jual reklame ini adalah perkalian antara luas ataupun ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame, biaya pemasangan reklame, pemilihan reklame, lama pemasangan reklame, serta nilai strategis lokasi reklame. Kemudian kita dapat menghitung nilai sewa reklame dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai sewa reklame ini sama dengan nilai jual objek reklame ataupun NJOR ditambah nilai strategis pemasangan reklame atau NSPR. Kemudian besarnya nilai jual objek reklame dihitung dengan rumus nilai jual objek reklame sama dengan buka kurung ukuran reklame kali harga dasar ukuran reklame ditambah ketinggian reklame kali harga dasar ketinggian reklame. Kemudian untuk tarif pajak reklame di sini ditetapkan sebesar 25%. Cara perhitungan besar-besarnya pajak reklame ini adalah besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak reklame. Di sini kelompok kami memberikan satu contoh, misalnya seperti PTZ menyelenggarakan reklame jenis neon box ukuran 2 meter kali 2 meter. Nilai pembuatannya adalah 150.000 per meter kubik. Kita dapat menjawab di sini. Diketahui bahwasannya biaya pemeliharaan ini 10%. Nilai strategis reklame itu sama dengan 125.000. Ini sepanjang jalan ataupun protokol. Dan tarif pajaknya itu kita dapat lihat 25%. Besarnya pajak yang akan dibayar adalah di sini rumusnya itu luas reklame sama dengan 2 meter yang tadi dikali 2 meter sama dengan 4 meter. Kemudian untuk biaya pembuatan sendiri sama dengan 4 meter kubik kali 150.000 rupiah sama dengan kita dapat hasilnya sama dengan 600.000. Kemudian untuk biaya pemeliharaannya ini kita lihat 10% dikali 600.000 tadi dari hasil biaya pembuatan sama dengan 60.000. Dan kemudian dari kita lihat tadi contoh soalnya ini nilai strategis itu 125.000. Kemudian dari hasil yang awal tadi kita dapat menambahkan 600.000 ditambah dengan 60.000, kemudian dijumlahkan lagi dengan 125.000. Dan hasilnya kita peroleh sama dengan 785.000 rupiah. Jadi untuk jawaban pajak yang terutang adalah 25% dikali 785.000 rupiah. Itu hasilnya sama dengan 196.250 rupiah. Itu per tahunnya. Jadi contohnya ini seperti ini ya, kawan-kawan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan materi pajak reklame. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam presentasi kelompok kami mohon maaf. Terlebih dan kurangnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian dan terima kasih.